Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Singapura, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik, sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat, kasih, dan pertolongan Tuhan. Pada pagi hari ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Mari ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca di dalam Yesaya 25 ayat yang ke-1. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak semula. Puji Tuhan. Saudara, pada umumnya setiap orang lebih suka memiliki rancangan-rancangan sendiri bagi kehidupannya yang didasarkan pada apa yang tampak secara kasat mata dan sifatnya duniawi. Berbeda dengan rancangan Tuhan yang lebih berfokus pada hal-hal yang rohaniah, saudara. Semisal, di dalam hal memilih seorang pemimpin, biasanya orang lebih berfokus kepada penampilan lahiriah atau secara fisik, sementara Tuhan lebih memperhatikan hal-hal yang rohaniah. Sedikit orang mau tunduk dan mengikuti rancangan Tuhan, karena mereka menganggap bahwa rancangan Tuhan itu jauh dari yang diinginkan dan sangat tidak mengenakkan secara daging. Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku, Yusuf adalah contoh orang yang memilih untuk mengikuti rancangan Tuhan, sekalipun ia harus mengalami suatu proses perjalanan kehidupan yang panjang, melelahkan, dan sangat tidak mengenakkan secara daging. Ditinjau dari latar belakang keluarga, ia adalah anak kesayangan ayahnya. Dikatakan, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Dengan kata lain, Yusuf telah terbiasa berada di Jomanyawan. Karena ayahnya lebih menyayangi Yusuf, sehingga timbullah kebencian dalam diri saudara-saudaranya, dan kebencian mereka semakin menjadi-jadi ketika mereka tahu bahwa Tuhan mempunyai rancangan besar bagi kehidupan Yusuf yang dinyatakan melalui mimpi. Ada harga yang harus Yusuf bayar untuk masuk dalam rancangan Tuhan ini, saudara, yaitu dimasukkan ke dalam sumur, dijual kepada saudagar Midian dengan harga 20 sikal perak, menjadi budak di rumah Potifar, difitnah oleh istri Potifar, dan dijebloskan ke dalam penjara. Yusuf yang sebelumnya hidup dalam kenyamanan kini harus mengalami proses hidup yang pahit demi menggenapi rancangan Tuhan. Secara manusia, apa yang menimpa Yusuf serasa tidak adil. Meskipun demikian, Alkitab tidak pernah mencatat bahwa ia kecewa, sakit hati, atau berkeluh kesah dan bersungut-sungut. Ia juga tidak menyalahkan keadaan, menyalahkan saudara-saudaranya, apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Yusuf terus mengalir mengikuti rancangan Tuhan, karena ia tahu bahwa rancangan Tuhan pasti yang terbaik.
Proses yang Yusuf jalani adalah persiapan penggenapan rencana besar Tuhan. Tidak ada satupun manusia dapat menghalangi rancangan hidup Tuhan. Dikatakan, sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah Allah terjadi, dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Tepat pada waktunya Tuhan, mimpi Yusuf pun menjadi kenyataan. Ia diangkat menjadi penguasa atas seluruh Mesir dan tampil sebagai penyelamat bagi kaum keturunan ayahnya dari bencana kelaparan. Dikatakan, ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya. Penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Ketika bertemu saudara-saudaranya, berkatalah Yusuf, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudaraku, demikian juga dalam kehidupan kita orang percaya, Tuhan tahu jalan hidup kita dan tahu apa yang terbaik untuk kita. Jikalau kita saat-saat ini berada dalam situasi yang kurang mengenakkan, janganlah kita mengeluh atau bersungut-sungut, tetapi mari kita belajar untuk bersyukur dan mari kita tunduk kepada rancangan Tuhan, sekalipun harus melewati proses yang panjang. Sebab rancangan Tuhan adalah damai sejahtera dan hari depan penuh harapan. Mari kita imani dan yakini kebenaran ini, saudara, bahwa pada akhirnya rancangan Tuhan bagi kita itu yang terbaik. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat pagi ini. Tuhan, kami bersyukur atas rancangan Tuhan bagi setiap kami. Walaupun mungkin saat ini kami harus mengalami proses dalam hidup ini seperti yang dialami oleh Yusuf, kami mau rindu dan mau mengikuti rancangan Tuhan yang sempurna bagi kami. Karena kami percaya bahwa rancangan Tuhan yang terbaik. Ajar kami untuk tunduk terhadap rancangan Tuhan, meski kadang tidak mengenakkan secara daging. Namun kami percaya ada masanya Tuhan menggenapi rancangan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari ya Tuhan, berkati kami hari ini, berkati segala usaha kami, pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini ya Tuhan dengan penyertaan-Mu yang sempurna, dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Mari ya Tuhan, limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita pada hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.